Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan masuk materi ke induksi matematika ya. Saya lewat dulu yang kontingnya, saya balik ke induksi dulu. Jadi, kalau Anda lihat gambar, induksi itu adalah eh, seperti ini ya. Jadi ada orang naik tangga nih. Ada tangganya dari tangga ke satu sampai anak tangga ke K gitu ya, atau ke N. Kemudian ini ada barisan domino. Nah, untuk memulai dari induksi ini, pertama-tama adalah misalkan ada pertanyaan nih, berapa jumlah dari n buah bilangan ganjil positif pertama? Nah, di sini kita tentunya bisa mengira-ngira dulu gitu ya. Jadi, untuk jumlah dari satu buah bilangan ganjil positif pertama, yaitu berarti hanya angka satu saja, berarti jumlahnya adalah satu. Kemudian kalau kita hitung jumlah dari dua buah bilangan ganjil positif pertama, berarti bilangannya adalah satu ditambahkan 3 sama dengan 4. Kemudian kita hitung jumlah dari tiga buah bilangan ganjil positif pertama, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. 4 bilangan ganjil positif pertama, kalau dijumlahkan hasilnya 16. Kemudian, jika 5 bilangan ganjil positif pertama Anda jumlahkan, hasilnya akan sama dengan 25. Nah, dari hasil-hasil tersebut, kita bisa mengira-ngira atau menduga ya, karena kalau Anda lihat hasilnya ini adalah 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya gitu ya. Kalau kita lihat berarti kalau kalau apa ada dua bilangan ganjil positif pertama, saya jumlahkan 4. 4 itu kan bisa 2 kali 2 gitu ya. Kemudian tiga bilangan ganjil positif pertama kalau saya jumlahkan 9, berarti di sini saya bisa tuliskan 9 itu adalah 3 kali 3. Nah, kita bisa mengira-ngira dari sini dari hasil yang kita coba-coba tadi bahwa kita menduga bahwa jumlah dari n bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, tentunya dugaan ini harus kita buktikan dengan benar gitu ya. Maka nanti kita bisa menggunakan yang namanya prinsip induksi matematika. Kemudian saya masuk ke definisinya di sini ya. Jadi induksi matematika itu digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan yang berkaitan dengan objeknya diskrit. Nah, di sini sebagai contoh kita ingin membuktikan suatu ketidaksamaan yang melibatkan bilangan bulat. Nah, induksi matematika ini tidak dapat digunakan untuk menemukan rumus atau teorema, tapi hanya untuk melakukan pembuktian. Ya, jadi kita ingin membuktikan dugaan kita benar atau tidak gitu ya. Nah, ini merupakan ilustrasi dari prinsip pembuktian dengan induksi matematika. Ini adalah kalau lihat di gambar ini ada barisan domino, saya susun gitu ya. Nah, kalau kita menjatuhkan satu domino atau kita dorong satu domino itu, maka akan mengakibatkan domino yang kedua akan jatuh gitu ya. Kemudian dari yang kedua menyenggol yang barisan yang ketiga, ketiga juga akan jatuh, keempat akan jatuh, dan seterusnya sampai nanti yang terakhir juga akan jatuh semua. Nah, ini artinya kita menggunakan prinsip induksi matematika. Awalnya kita membuktikan pada syarat awalnya gitu ya. Syarat awalnya dia terbukti benar, kemudian kita mengasumsikan bahwa dia benar pada suatu barisan yang ke K gitu ya. Maka kalau K-nya benar, maka pastinya K plus 1 juga benar. Nah, ini juga ada ilustrasi lain. Jadi ada suatu barisan orang yang menyebarkan suatu rahasia atau gosip ya. Nah, di sini kalau Anda bicara dengan gosip gitu ya, pasti akan mudah tersebar cepat gitu ya. Jadi misalnya dari kita punya nih, ini sumbernya gitu ya, ngasih tahu ke orang, lalu dia ngasih tahu lagi terus bersambung sampai akhirnya
berita itu akan tersebar. Kemudian ada ilustrasi lagi, yaitu seperti orang sedang naik tangga gitu ya. Nah, di sini kita memisalkan bahwa kita memiliki anak tangga yang tak terbatas, artinya ada banyak gitu ya, ada sampai uh, yang tak terbatas lah ya. Kemudian kita perhatikan di sini, kita dapat menaiki anak tangga pertama. Nah, untuk mencapai anak tangga kedua, tentunya kita kan harus naik anak tangga pertama ya. Seterusnya kita langsung bisa naik ke anak tangga kedua. Dari anak tangga kedua kita bisa naik ke anak tangga ketiga dan seterusnya. Jadi kita bisa mencapai suatu anak tangga tertentu gitu ya. Maka kita juga dapat mencapai anak tangga berikutnya. Nah, dapatkah disimpulkan di sini bahwa kita dapat menaiki semua anak tangga? Nah, di sini jawabnya ya bisa aja ya kalau Anda naik tangga ini. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip induksi matematika ya. Jadi, ini adalah teknik untuk membuktikan suatu pernyataan yang memuat himpunan bilangan bulat. Nah, seperti yang rekursif, kita udah belajar kemarin ya. Jadi, ada langkah, kalau rekursif ada langkah basis dan ada langkah rekursif. Sedangkan pada induksi matematika, di sini kita punya dua langkah. Langkah yang pertama adalah langkah basis. Nah, langkah basis ini adalah kita ingin menunjukkan bahwa P1 benar. Nah, ini karena bilangan bulat dimulai dari 1 gitu ya, maka kita ingin menunjukkan bahwa P1-nya itu. Jadi pernyataan untuk N sama dengan 1 adalah benar. Kemudian ada langkah induktif. Langkah induktifnya di sini kita mengasumsikan bahwa jika kita punya pernyataan untuk N sama dengan K benar atau PK benar, maka kita harus membuktikan bahwa pernyataan untuk N sama dengan K plus 1 itu benar. Ya, untuk setiap K. Nah, jika langkah 1 dan langkah 2 kita sudah bisa membuktikan, maka kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa untuk setiap N, pernyataan PN itu akan bernilai benar. Nah, di sini ada contoh. Kita ingin membuktikan suatu pernyataan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 sampai tambah N gitu ya. Ini sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Untuk N-nya mulai dari 1 gitu ya. Nah, kita menggunakan prinsip induksi matematika. Jadi di sini kita menuliskan dulu PN-nya gitu ya. Misalnya PN itu adalah pernyataan tadi 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambahkan dengan N, itu hasilnya adalah N ditambah 1 dibagi 2 ya. Ini adalah kita punya PN-nya. Nah, tadi langkah basisnya di sini langkah basis kita harus buktikan yang pertama adalah akan ditunjukkan ini ya. Akan ditunjukkan, saya singkat ADT, akan ditunjukkan bahwa P1 itu benar. Nah, di sini berarti untuk N-nya 1. Berarti kan kalau Anda perhatikan yang di atas ini kita punya PN-nya 1 tambah 2 tambah 3 sampai N ya. Nah, di sini karena N-nya 1, maka kita bisa tuliskan 1 ini sama dengan 1 dikalikan 1 tambah 1 dibagi 2 gitu ya. Ini kalau Anda hitung hasilnya kan 2 dibagi 2 ya, 1. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan P1 benar.
ya. Kemudian langkah yang kedua adalah di sini kita ingin membuktikan langkah rekursifnya ya. Rekursif induksi, sorry maaf. Langkah keduanya adalah langkah induksi. Di sini kita misalkan PK ini benar. Artinya berarti apa? 1 ditambah 2 ditambah 3 gitu ya, sampai K ini sama dengan K dikalikan K tambah 1 dibagi 2 gitu ya. Kemudian dari sini akan ditunjukkan PK plus 1 benar gitu ya. Nah, di sini artinya berarti apa? Artinya berarti kita ingin buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai K plus 1 gitu ya. Ini sama dengan K plus 1 dikalikan K plus 1 tambah 1 ya. Di sini jadi K plus 2 dibagi 2. Nah, ini akan kita buktikan. Nah, di sini berarti ini saya hapus dulu aja ya. Nanti langkahnya seperti ini. Jadi perhatikan bahwa kita langsung menuju pada yang ingin kita buktikan, bahwa tadi 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai K plus 1 gitu ya. Nah, ini akan sama dengan apa? Nah, ini saya bisa tuliskan gini ya, 1 tambah 2 ditambah ini tambah K gitu ditambah K plus 1. Karena sebelum K plus 1 pasti ada K. Nah, tadi yang 1 tambah 2 tambah K ini kita punya asumsi. Asumsi kita itu dia akan sama dengan apa tadi? K dikalikan K tambah 1 per 2 gitu ya. Di sini ditambahkan K plus 1. Nah, di sini terus kita samakan saja penyebutnya ya. Saya bisa gini K plus 1 ini per 2 ini ditambah, saya mau nulisnya gini. Nah, dari sini kita bisa dapatkan berarti kalau Anda ini kalikan kan ya, ini jadi K kuadrat. Atau, sorry, saya hapus. Ini bisa saya tulis kayak gini jadinya ya. K plus 1 dikalikan K plus 2 dibagi 2. Itu ya. Atau tadi yang K plus 1-nya ini bisa dituliskan, K plus 2-nya bisa Anda tuliskan K tambah 1 ditambah 1. Ya. Atau bisa tuliskan gini, K tambah 1, ini K tambah 1 tambah 1 bagi 2. Nah, dari sini sudah terbukti pernyataan untuk yang ke K plus 1 gitu ya. Jadi di sini saya bisa tuliskan jadi pernyataan itu benar gitu ya. Jadi 1 tambah 2 tambah ini sampai ke N
Ini akan sama dengan N dikalikan N tambah 1 dibagi 2. Nah, ini bukti dengan induksinya. Sampai sini bisa dipahami tidak? Untuk yang induksi matematika? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, jadi intinya tetap Anda memperhatikan yang Anda ketahui apa gitu ya, atau yang Anda asumsikan apa untuk membuktikan yang ke K plus satunya. Oke, saya lanjutkan sekarang untuk yang nomor 3 ini. Ada yang mau mencoba? Tadi harus ada nomor 2 dulu ya? Lupa. Yang nomor 2 ini tadi ada. Apa soalnya? Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah dari N bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat ya. Oke, yang ini dulu deh ya. Berarti yang ini saya hapus ya. Kita punya pernyataannya. Ini saya hapus. Nah, saya buka sekarang. Silakan ada yang mau nyoba. Berarti PN-nya apa? Pernyataannya. Jumlah bilangan ganjil positif pertama. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah yang sebelah kiri itu menyatakan bilangan ganjil? Tadi kan Anda disuruh membuktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil pertama adalah N kuadrat. Nah, di sini yang belakangnya benar nggak nih? 1 tambah 3 tambah 5 udah pasti itu memang bilangan ganjil ya. Tapi yang terakhirnya, suku terakhir apakah N-1? Kalau N-nya, ini kan untuk berlaku untuk semua bilangan bulat N ya. Bilangan bulat. Nah, kalau N-nya saya ambil 3, kalau ngambil 3 berarti nanti 3 min 1, 2 dong ya. Berarti bukan jumlah dari N buah bilangan ganjil positif pertama. Oke, makasih Mbak Novi, Mbak Dinar, Mbak Sylvia. Ya, jadi di sini nanti PN-nya adalah berarti 1 tambah 3 tambah 5 sampai 2N-1 itu sama dengan N kuadrat gitu ya. Itu adalah kita punya PN-nya. Nah, ini sebenarnya PN-nya ini di sini bukannya sama dengan ya, tapi titik 2 itu saya. Jadi pernyataan ke N itu ini adalah bunyinya ini gitu ya, pernyataannya. Ya, jadi dirubah titik 2. Oke, nah sekarang langkah basisnya silahkan. Langkah basisnya berarti berapa? Basisnya dimulai dari berapa berarti? Oke, kita mulai dari 1 ya. Oke, 1.
bukan sama dengan ya, P1 titik 2 tuh. Oke, 1 sama dengan 1 kuadrat. Oke, ini benar ya, berarti ini adalah langkah basis. Sekarang silahkan Anda mengasumsikan, dihapus dulu aja nih biar tempatnya ini. Asumsikan bahwa PK benar, maka Anda tunjukkan PK plus 1-nya juga benar. Pakai teks aja kalau emang agak susah. Nanti kalau pas angkanya baru. Oke, misalkan PK benar, artinya 1 tambah 3 sampai 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Oke, akan tunjukkan PK plus 1-nya benar ya. Oke, akan ditunjukkan bahwa PK plus 1 benar, artinya 1 tambah 3 tambah yang sampai 2K tambah 1 min 1 sama dengan K tambah 1 pangkat 2 ya. Oke, terus gimana Mbak Isa? Lanjutkan.
Gunakan asumsi yang diketahui ya. K kuadrat ditambahkan yang sisanya. Itu tinggal diuraikan aja ya. K pangkat 2 ditambahkan 2K berarti ya. Terus sisanya berapa? Itu dijabarkan aja langsung 2K ditambah, itu kan nanti kalau Anda kalikan 2 dikurang 1 jadi 1 ya. Oke. Jadi 2K tambah 1. Nah, itu kalau Anda tuliskan bisa jadi apa? K tambah 1 pangkat 2 ya. Oke, jadi terbukti ya, kita sudah bisa membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Jadi yang tadi kita duga-duga itu berarti di sini sudah terbukti benar ya. Oke, terima kasih Mbak Isa. Saya lanjutkan berarti. Nah, sekarang yang nomor 3 ini. Silakan yang mau coba. Tentukan formula dari jumlah berikut. Nah, ini kan saya baru penjumlahan ini ya, belum sama dengan apa. Jadi, kalau kita ingin membuktikan induksi matematika kan seperti yang tadi, kita harus membuat dia PN-nya sama dengan berapa gitu ya, sama dengan apa. Nah, contohnya kan kayak ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah N sama dengan ini. Nah, kalau di sini tadi yang berikutnya ini, yang contoh 3, kita disuruh menentukan formulanya dulu. Jadi Anda buat dulu formulanya gitu ya. Maka nanti Anda membuat suatu pernyataan. Kira-kira formulanya apa nih? Jadi Anda buat di sini kayak gini. Anda buat pertama, kan kalau saya punya jumlahkan yang pertama hanya 1/2 ya. Kemudian yang kedua 1/2 ditambahkan 1/4. Ini hasilnya berapa? Kemudian yang ketiga, setengah ditambahkan 1/4 ditambahkan 1/8. Ini berapa? Kemudian setengah ditambahkan 1/4 tambah 1/8 ditambah 1/16 gitu ya. Ini coba Anda hitung dulu. Hasilnya berapa? Nanti Anda bisa ngira-ngira, oh berarti rumusnya adalah ini gitu ya. Nanti setelah Anda dapatkan rumusnya, Anda buktikan dengan induksi. Jadi kita menduga dulu. Kira-kira berapa? Oke, 3/4. Yang ketiga berapa? Yang keempat silakan. Oke, 15/16. Yang ketiga 7/8. Oke, nah kira-kira Anda udah bisa menduga belum? Kira-kira berarti formulanya apa nih? Berarti ini akan sama dengan apa? Oke, ada yang menuliskan
formulanya adalah 2 pangkat N-1 dibagi 2 pangkat N. Oke, ini adalah formulanya. Nah, sekarang nanti Anda tinggal buktikan dengan induksi ya. Nah, kalau induksi berarti dimulai dari P1 ya. P1-nya berarti kalau N-nya sama dengan 1 berarti kan setengah ya. Yang sebelah kiri setengah, yang sebelah kanan 2 pangkat 1 kurang 1, 1. Dibagi 2 pangkat 1, 2 setengah. Oke. Ya, dan seterusnya nanti Anda bisa ya latihan. Saya lewat saja. Nah, sekarang ini. Bagaimana? Buktikan dengan induksi matematika bahwa 3 pangkat 2N ditambah 2 pangkat 2N tambah 2 habis dibagi oleh 5. Berarti langkah basisnya apa ini? Langkah basisnya dimulai N-nya berapa? N-nya 1 ya. Ayo, ada yang mau mencoba? Langkah basis. Di sini, sorry. Kita punya PN-nya dulu harusnya ya. Misalkan PN ini adalah pernyataan 3 pangkat 2N ditambah 2 pangkat 2N tambah 2 habis dibagi 5, atau saya segini aja ya, sama dengan, bisa saya tulis gini ya, 5K, kelipatan dari 5 ya, untuk K-nya elemen bilangan bulat ya. Nah, langkah basis sekarang. Langkah basisnya berarti kita punya P1. P1 itu adalah berarti 3 pangkat 2 ditambahkan 2 pangkat berapa nih? 2 kali 1, 2 tambah 2, 4 ya. Yes. 4 sama dengan, berarti ini 9 ditambah 16 ya. Sama dengan 25. Nah, 25 itu sama dengan 5 dikali 5. Berarti ada K-nya sama dengan 5 ya. Ini P1-nya benar. P1 benar. Oke, sekarang Anda buktikan langkah induksinya gimana? Ada yang mau coba? Silahkan saya buka. Misalkan PK-nya benar gitu ya. PK-nya benar. Artinya apa? Ayo silahkan. Oh iya, rancu ya. Ini jangan 5K deh, maaf ya. Jangan 5K, ganti aja bilangan apa. Misalnya, oke, key. Ya, rancu di sini ya, karena nanti kita pakai key ya, pakai K ya. Ini saya ganti key, oke.
Oke. Ya, sekarang akan ditunjukkan bahwa yang ke K+1-nya benar ya. Ini saya hapus ya. Oke, silahkan. Akan ditunjukkan bahwa K+1-nya benar. Gimana? Ayo. Ayo, bagaimana? Ini untuk latihan saja ya. Nanti Anda latihan di rumah ya. Saya lanjutkan materinya. Oke, saya ini dulu, saya ganti. Ya, sekarang saya masuk ke prinsip induksi yang dirampatkan ya. Atau balik dulu ke sana yang tadi dulu deh ya. Jadi kalau tadi kan kita untuk yang dirampat untuk yang induksi matematika biasa kan dimulai dari n sama dengan 1 ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan induksi matematika di mana nanti n-nya tidak dimulai dari 1. Jadi bisa saja untuk semua bilangan bulat yang
nggak harus dari 1 gitu ya. Misalnya dimulai dari N sama dengan 3 gitu, itu boleh saja. Nah, di sini langkah-langkahnya untuk membuktikan induksi yang dirampatkan tadi, ya. Seperti tadi langkah pertama adalah kita membuktikan langkah basis. Nah, langkah basis ini kita tunjukkan Pn0 ini ya. Pn0 itu benar. Artinya karena dia berlaku untuk N lebih besar sama dengan N0, maka langkah basisnya kita tunjukkan bahwa untuk Pn0 itu benar. Kemudian yang langkah induksinya sama dengan yang tadi biasa ya. Jika Pn-nya benar atau jika PK benar, maka nanti PK per 1 benar. Untuk nanti K-nya lebih besar dari N0. Nah, ini ada contoh ya. Yang contoh yang pertama, untuk semua bilangan bulat tidak negatif N, berarti kan dimulai dari M-nya dari 0 di sini ya. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat N itu sama dengan 2 pangkat N tambah 1 dikurangi 1. Ya. Buktinya ada di sini yang tadi, slide yang tadi. Sebentar saya balik lagi. Nah, ini buktinya. Anda besarkan saja ya, ini memang kecil banget di sini. Jadi nanti di sini Anda perhatikan, misalkan saya punya PN-nya adalah pernyataan 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat N, ini sama dengan 2 pangkat N tambah 1 dikurangi 1. Kemudian kita buktikan basis induksi. Nah, di sini kita buktikan untuk N-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita ketahui bahwa 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Yang sebelah kirinya, sebelah kanannya, berarti 2 pangkat N tambah 1 kurang 1, kita gantikan N-nya dengan 0 ya di sini. 2 pangkat 0 tambah 1, berarti 2 pangkat 1, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka kita dapatkan di sini bahwa basis induksinya sudah benar gitu ya. Nah, kemudian kita asumsikan bahwa dia benar untuk ke N di sini, saya memakai N. Misalkan benar, PN-nya benar, ya, maka akan kita tunjukkan bahwa PN plus 1 juga benar. Ini pernyataan ke N plus 1-nya. Kemudian kita jabarkan, kita tuliskan, seperti tadi ya, saya tuliskan seperti ini dulu, yang asumsinya kita kan tadi sampai 2 pangkat N. Nah, di sini tadi, kalau yang sampai 2 pangkat N adalah 2 pangkat N tambah 1 dikurangi 1 gitu ya. Maka dituliskan di sini. Terus kita tambahkan 2 pangkat N tambah 1. Kita lakukan operasinya tersebut, kita sederhanakan, maka nanti kita peroleh hasilnya adalah yang ini. Gitu ya. Jadi kita dapatkan bahwa pernyataan ke N plus 1 itu benar. Nah, karena benar untuk langkah 1 dan 2-nya gitu ya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa untuk semua himpunan bilangan bulat tidak negatif gitu ya, 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat N itu akan sama dengan 2 pangkat N tambah 1 dikurangi 1. Nah, terus saya lanjutkan. Ini ada contoh ya. Buktikan bahwa N pangkat 3 tambah 2N adalah kelipatan 3. Nah, ini seperti yang tadi. Ini saya tuliskan kelipatan 3, berarti saya tuliskan 3 kali B gitu ya. Di sini untuk suatu B elemen bilangan bulat. Nah, ini langkah-langkahnya Anda bisa lihat di sini sehingga terbukti. Kemudian untuk yang contoh 5. Nah, contoh 5, misalkan saya punya suatu pernyataan nih. Untuk membayar biaya pos sebesar N rupiah, N-nya lebih besar sama dengan 8, selalu dapat digunakan perangko 3 rupiah dan perangko 5 rupiah saja. Nah, di sini kita ingin membuktikan dengan menggunakan induksi matematika. Nah, di sini ada ilustrasinya. Jadi, saya mengilustrasikan tadi kan untuk soal ini berarti dimulai dari N sama dengan 8 ya.
Makanya di sini saya membuktikan 8 itu sama dengan 3 tambah 5. Katanya bisa menggunakan perangko 3 dan perangko 5. Kemudian 9. Kenapa 9? Karena kalau misalnya 8 sudah kita penuhi gitu ya, maka yang ke-9 juga harus bisa kita penuhi. Nah, 9 itu adalah bisa saya tuliskan 3 tambah 3 tambah 3. Nah, dari sini karena 9 bisa, maka 10 juga harus bisa. Nah, 10 itu saya bisa tuliskan 5 ditambah 5. Dan seterusnya gitu ya. Saya di sini sampai 14. Nah, dari sini kita bisa melihat suatu pola di sini ya. Jadi, polanya ini awalnya 3 tambah 5. Terus berubah jadi 3 semua gitu ya. Terus ini 5 tambah 5. Nah, ini ada yang berubah lagi 3 tambah 3. Terus berubah lagi gitu ya dan seterusnya. Nah, dari situ dari pengamatan kita, maka kita bisa menuliskan di sini. Untuk yang langkah induksinya ya. Jadi saya tuliskan di sini pertama, jadi kita punya kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama ini, misalkan kita membayar biaya pos senilai N rupiah dengan sedikitnya 1 perangko 5. Dengan kalau udah ada yang 5, maka berikutnya itu kita ganti perangko yang berjumlah 5 itu dengan 2 buah perangko berjumlah perangko bernilai 3 gitu ya. Nah, ini contohnya ini. Tadi awalnya kan 8 tuh 3 tambah 5. Kalau 5 udah muncul, maka nanti untuk yang berikutnya yaitu 9 ya, maka 5 ini kita gantikan dengan 3 ditambahkan 3. Gitu ya. Ini juga Anda lihat, ini 5 lagi di 10, untuk yang ke-11 dirubah menjadi 3 tambah 3, dan seterusnya. Kemudian kemungkinan kedua di sini. Jika tidak ada perangko 5 yang digunakan, atau menggunakan perangko 3 semuanya gitu ya. Contohnya kalau jika tidak ada perangko 5. Nah, contohnya ini 9 itu kan tidak ada angka 5-nya ya. Nah, di sini setelah itu apa katanya di sini? Dengan mengganti 3 buah perangko 3 rupiah dengan 2 buah perangko 5, maka akan menghasilkan nilai perangko untuk N tambah 1. Jadi tadi di sini contohnya berarti yang tiga ini ya, tiga perangko sebanyak 3 ini kita ganti dengan perangko bernilai 5 sebanyak 2, jadi 5 tambah 5 ya. Yang ini contohnya 12 ya, 12 kan ada nih yang 3 tambah 3 tambah 3 kita ganti dengan 5 tambah 5 ya, dan seterusnya. Nah, maka kita punya dua kemungkinan ini ya. Jadi kemungkinan ini kita peroleh dari pengamatan kita ini tadi ya. Nah, di sini karena langkah 1 dan langkah 2 sudah benar, maka kita bisa menyimpulkan bahwa untuk membayar biaya pos sebesar N rupiah, di mana N-nya lebih besar sama dengan 8, selalu dapat digunakan hanya perangko 3 rupiah dan perangko 5 rupiah saja. Nah, ini buktinya seperti ini. Sampai sini bisa dipahami tidak? Jadi intinya kalau yang dirampatkan itu adalah dia tidak mulai dari N sama dengan 1 ya. Jadi selain N sama dengan 1 dia bisa kita buktikan di sini. Kemudian nanti ada induksi kuat. Nah, ini Anda bisa baca, nanti saya kasih slide-nya ya. Ada induksi kuat. Nah, ini contoh yang tadi ya. Ya, sampai sini slide-nya sudah selesai ternyata. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ini. Untuk yang ini, perkuliahannya.
Sekarang jam 13.55 ya. Ya, saya akhiri dulu kuliah kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are now muted.